Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sofi ya tentang ASI, air susu ibu ya. Jadi usia 0 sampai 6 bulan tetap diberikan, itu lebih mudah diserap sama ususnya bayi. Penyerapannya lebih besar dibandingkan susu formula. Besok balik murah, tambah bergizi ya. Itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Sofi kalau usia 0 sampai 6 bulan hanya diberikan air susu ibu. Terus untuk selanjutnya usia 6 bulan sampai 1 tahun beda lagi. Ada yang tahu setelah 6 bulan bayi diberikan apa ibu selain ASI? Makanan pendamping ASI, sudah benar ya. Usia apa? Bu? Bu Fatma, udah pintar ya. Jadi sekarang kita belajar membuat makanan pendamping ASI ya. Kalau zaman dulu usia 6 bulan kayak dikelompok gedang. Benar apa mboten? Ya, jadi zaman dulu usia 6 bulan, 4 bulan itu dikelompok gedang. Sekarangnya sudah zaman Bu deso ya, kayak gedang tol itu deso ya. Enggak deso apa? Harus lengkap ya. Sekarang sudah zaman dikerono gedang tol, arek lemu, ya lemu, tapi gembos. Karena apa? Enggak ada lemaknya, proteinnya lebih sedikit, ototnya lebih sedikit ya. Jadi mulai usia 6 bulan makanannya harus lengkap. Ada makanan pokoknya, ada proteinnya, sama ada sayurnya, seratnya ya. Harus lengkap 3 ini. Jadi mulai memperkenalkan lauk itu tidak usia 1 tahun, tapi sudah mulai usia 6 bulan. Ini kan sudah dibawa ya Bu ya, dipegang satu-satu ya. Nah di sini dilihat masing-masing yang ada gambar-gambarnya. Ini usia 6 bulan ya. Jadi usia 6 bulan sudah mulai diperkenalkan nasi, makanan pokok. Makanan pokok itu bukan cuma nasi Bu, bisa kentang, bisa walu kuning gitu ya. Kebetulan ini contohnya kita pakai nasi. Nah di sini ada tulisannya usia 6 bulan makanannya disaring kental gitu ya. Jadi nanti makanan seperti makanan keluarga enggak apa-apa. Ya ini contohnya. Porsinya ke depan ini. Jadi ukurannya usia 6 sampai 8 bulan itu nasinya segini. 2 sampai 3 sendok makan. Oke. Nah, 2 sampai 3 sendok makan. Bertahap Bu, enggak mungkin usia 6 bulan atau habis, enggak, tapi ini nanti kisarannya seperti ini ya. Jadi 2 sampai 3 sendok makan. Terus untuk sayur, untuk anak usia di bawah 1 tahun sayurnya enggak usah kakek ya. Karena apa? Sayur itu mengenyangkan, sedangkan perutnya bayi itu kecil. Kalau terlalu banyak sayur akhirnya yang lainnya enggak masuk, bayinya sudah kenyang duluan. Jadi sayurnya enggak banyak. Lek wortel itu cuma sak jempolan ini Bu. Jadi enggak banyak ya. Lek jangan keler, ya cuma 1 sendok makan saja. Ini ada tulisannya. Sayurannya hanya 1 sendok makan. Jangan keler, 1 sendok makan saja. Kalau wortel 1 jempol ini saja sudah cukup ya. Jadi memang sayurnya enggak banyak, cuma 1 sendok makan. Ini usia 6 sampai 8 bulan deh. Terus, nah ini yang penting, lauk ya. Jadi sudah diperkenalkan lauk hewani. Apa lauk hewani itu? Daging sapi, ayam, ikan, sama telur. Jumlahnya seberapa? Di sini ada tulisannya. 2 sampai 2,5 sendok makan ya. Jadi makan kalau ayam porsinya sekitar segini. Banyak ya Bu? Ya banyak. Jadi memang kebutuhannya protein untuk anak-anak
memang segini, untuk bayi usia 6 bulan memang segini. Boleh ati sapi, boleh ati ayam, boleh ya. Mana yang ada di rumah, telur boleh ya. Nah, cara masaknya nanti bisa direbus jadi satu ya. Jadi nasi tadi dicampur sayur kelor, dicampur ayam yang sudah direbus jadi satu. Boleh ditambahkan garam sedikit, boleh tidak ditambahkan garam juga tidak apa-apa. Karena apa, rasa asi itu juga tidak berasa, cuma gurih tok. Jadi biar bayi bisa merasakan rasa makanan yang alami. Kalau tidak ada garamnya lebih bagus ya. Nonton nggih. Terus mantun digodhog sampai lembut, hampir lunak, nonton nggih. Terus disaring Bu, saya tidak bawa saringan. Jadi disaring saringan stainless, jangan saringan yang plastik. Tidak kuat nanti ya. Pakai saringan yang stainless, jadinya seperti ini. Nah, yang tadi makanan itu saya blender. Boleh pakai blender, boleh pakai saringan. Ya, porsinya segitu. Disaring sama saringan, terus ngambilnya apa? Di bawah saringan. Ini saringan itu yang diambil. Ya. Jadi disaring itu lengket di bawahnya. Ya, diusahakan untuk usia 6 bulan bentuknya halus ya. Ini yang ibu menyusui, yang baru melahirkan yang mana? Oh, cuma satu ya? Ini Oh ya, ya. Jadi disaring, terus di bawah saringannya itu yang diambil. Kalau kekentalan ditambahi kuah, boleh ya. Bertahap. Awalnya 2 sendok makan dulu. Sehari cuma 2 kali. Jadi belajari makan bayi yang usia 6 bulan tidak usah banyak-banyak. 2 kali saja sehari, 2 sendok makan dulu. Gitu ya. Dan halus. Karena kenapa? Kalau ASI itu kan anaknya tidak usah ngunyah ya Bu ya. Langsung telan-telan. Ini sama. Kalau bubur juga gitu. Anaknya nggak usah ngunyah. Jadi bayi usia 6 bulan itu tidak bisa ngunyah. Jadi dia hanya bisa menelan. Makanya bentuknya harus halus. Betul nggih? Nah, nanti sudah bisa 2 sendok makan. Dapat 5 hari, tambah 3 sendok makan. Bisa menghabiskan sekali makan segini. Ya. Sampai sini sudah paham? Oke, Bu. Sudah bentuknya rodok kasar. Jangan terlalu halus. Seperti ini, Bu. Ya, jadi dicampur. Dicampur apa? Yang dipakai saringan sama dicampur yang agak kasar. Usia 8 bulan. Oke. Kalau usia 8 bulan sehari bisa makan 3 kali. Cemilan jangan ditambahi buah kalau makanan utamanya belum habis. Ya. Mami mek titik, mek 2 sendok dikai bedah, dikai kates. Jangan Bu. Karena kenapa? Kebutuhan serat bayi usia 6 bulan itu tidak banyak. Karena perut bayi kecil, sedangkan kalau serat di sayur dan buah itu mengenyangkan, akhirnya nanti malah nggak mau minum susunya sedikit, makannya juga sedikit, gitu ya. Jadi diusahakan makannya habis dulu. Kalau makannya sehari bisa habis sampai 3 kali, ini boleh nambah buah. Buahnya yang dikerok ya Bu, kates dikerok, gedang dikerok, melon dikerok, boleh. Ya, sudah paham? Nah, jadi usia 6 sampai 8 bulan, porsinya 6 bulan, bentuknya seperti ini usia 6 bulan. Kalau 8 bulan bisa agak kasar. Nonton ya, jadi dicampur nanti. Terus selanjutnya usia 8 sampai 11 bulan. Iki wis gampang, iki wis cari nyincang-nyincang ya. Jadi dicincang halus saja sudah bisa. Segonya sego tem boleh,
atau bubur kasar juga boleh. Nah, porsinya seberapa? Di sini ada tulisannya. Nasi 4 sampai 5 sendok makan peres. Segini, Bu. Ya. 4 sampai 5 sendok makan. Terus untuk sayurannya nambah 1 sampai 2 sendok makan. Tetap ukuran sayur belum banyak. Di bawah 1 tahun ukuran sayur enggak banyak ya. Terus lauknya 3 sampai 3,5 sendok makan, nambah lagi ya. Kenapa sih kok harus ada lauknya? Nah, supaya tidak kena stunting. Sudah pernah dengar ya? Anak yang pendek, bukan karena bapak ibunya pendek, enggak, tapi karena makannya yang kurang gizi. Gizinya apa? Gizi protein. Jadi cuma 3 sego kerupuk, sego dodol bakso, ya kan, tidak ada proteinnya, yang terjadi stunting. Nah, kalau yang usia 8 bulan ke atas sampai 11 itu tidak usah disaring, udah tinggal dicampur-campur aja, cuma nasinya lebih lembek gitu nggih. Paham sampai sini? Nah, Bu, jadi untuk usia 6 sampai 8 bulan makanan itu hanya 30%, 70%-nya tetap susu atau ASI. Jadi tetap anak disusui ya. Sedangkan kalau usia 9 bulan sampai 11 bulan itu susu atau ASI hanya 50%, makannya 50%, jadi sudah nambah. Makannya lebih banyak, ASINya sudah mulai berkurang karena anaknya sudah kenyang makan ya. Nggak apa-apa, karena ASI berkurang, gantinya dari protein itu ya, proteinnya dari lauk. Terus untuk usia 12 bulan, 1 tahun ke atas, mengikuti makanan keluarga ya. Sego rawon, sego campur, sembarang pokoknya tidak pedas ya. Seperti ini. Untuk usia 6 sampai 8 bulan atau usia sampai 11 bulan diatur jam makannya. Enggak ngek susu, enggak ya. Itu ngek susu itu 0 sampai 6 bulan. Bisa 2 jam sekali anak disusui. Tapi usia 6 bulan ke atas sampai usia 1 tahun ada jadwalnya. Jadwalnya berapa jam? 2 jam sekali. Pak umpama bangun tidur jam 5 disusoni, 2 jam lagi jam 7 anaknya wayahe didulang ya. Terus 2 jam lagi jam 9 waktunya minum ASI lagi ya. Jadi dia kasih waktu 2 jam. Kenapa? Biar anak bisa merasakan kapan lapar, kapan kenyang. Kalau ngek ASI akhirnya makanannya tidak masuk, karena sudah kenyang susu. Jadi dijadwal tiap 2 jam ya. Jadi kalau jam 5 ASI, jam 7 bisa makan pagi, jam 9 ASI, jam 11 bisa makan siang ya. Kemudian jam 1 ASI, jam 3 bisa ASI lagi, terus jam 5 bisa makan malam ya. Jadi seperti itu, tiap 2 jam itu selanjutnya ASI gitu ya. Jadi dijadwal Bu, dibiasakan seperti itu, nanti anaknya akan angler kenapa? Karena kenyang ya, kenyang makan, kenyang susu. Kalau terus-terusan dikasih ASI, akhirnya makannya nggak masuk, okay? Jam 8 didulang, jam 7 disusani. Kira-kira habis atau enggak makanannya? Mungkin ada habis, maknya ngamuk, gregetan, masak sarasana, dan cinta ya. Nah, jadi diatur jadwal minum susu dan makannya, okay? Mulai umur 6 bulan. Jadi mulai umur 6 bulan sudah waktunya makan. Diatur jadwalnya antara makan sama susu atau susu dengan susu tiap 2 jam. Supaya anaknya bisa tahu kapan kenyang, kapan lapar. Ibu, bauti ini ya. Jadi ada dikenal gedang umur 4 bulan loh ya. Beda zaman desa itu ya. Enggak zaman weh. Ada yang tanya? Ada ditanyakan?
GTM. GTM itu harus dicari tahu kenapa kok GTM. Ya. Oh, kalau usia jadi ya dicari tahu kenapa kok anaknya nggak mau makan. Bisa jadi karena giginya ada yang lubang, mungkin sariawan juga bisa. Jadi karena gigi kan kadang lupa tidak dibersihkan, akhirnya lubang, itu juga anak nggak mau makan. Terus juga bisa jadi jajan, akhirnya ya itu dia nggak mau makan karena sudah kenyang, akhirnya waktu makanan datang nolak juga.